Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sama jawab salamnya ibu-ibu. Semangat, masih semangat ibu-ibunya. Nenek-nenek masih semangat. Ibu-ibunya di jam 11. Tadi ngobrol sama Ustaz Andi, katanya dia kelas jam 11 nyapu. Masih semangat ya, mudah-mudahan insyaAllah menjawab salam, membuat duitnya. Yang duit mah gede. Buka hutang, yang punya hutang kita doain mudah-mudahan sih. Sing pohon hutangnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Allahumma salli wa sallim wa barik وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج فيا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا آمين اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا آمين يا ربال آمين يا الله يا ربال اللهم يا نعم المولى ويا نعم النصير صل يا ربي على سيدنا محمد عادل البشير صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق بها عنا أبواب التعسير وتكون لنا بها وليا والنصير وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا والحمد لله رب حضرة المكرم والمخترم, para alimul ulama, para kiai, para asatidz, khusus bil khusus saya punya guru Al-Ustadz Zahid, Al-Ustadz Hilman, Al-Ustadz Andi Al-Ayubi, Al-Ustadz Fikri, dan juga Al-Ustadz Anom. Memang Anom, Masya Allah. Kau sekali Ustaz? Kau coba? Ulah kanyamuan. Mudah-mudahan guru-guru orang sadayana, guru-guru kita semuanya biar panjang umur, sehat walafiat, diistiqomahkan dalam dakwahnya, diluas lapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, diangkat kesusahannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan para ibu yang hadir dari jam 8 pagi sampai jam 11, mungkin ke acara sampai jam 3 sore, mudah-mudahan insya Allah mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal. Para ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, waktu sudah menunjukkan jam 11, 10 lila-lila. Katanya lila ulah, waktu sudah jam 11.10 lila-lila. Yang penting mah singkat, padat, pulang dapat berkah. Pulang dapat berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan. Barokah dan berkah dalamnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ibu di pengajian mah kadang-kadang kita duduk 2 jam serasa nggak betah. Udah lama geser ke kiri, geser ke kanan. Ayah nulis wanjolkeun kaki ayah. Sebenarnya udah kambuh, ingkang nangis kambuh, geus betah di pengajian mah betul. Kita cara nonton film si Andin.
Ikatan cinta. Ya Allah, kalau nonton subhanallah berjam-jam kuat, tapi giliran ngaji tunduk, lapar. Betul? Dia tunduk coba baturan nanti samping sedih jangan kuat. Pas balik tertanya usaha ini pulau kita panen sedih, baik sedih dan sare. Di pengajiannya tidur, tapi insya Allah yakin yang hadir di sini, yang datang ke tempat ini, duduk maupun berdiri, yakin seperti janjinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Isyhadu ya malaikati, inni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai malaikat-malaikatku, siapapun itu yang mereka duduk di pengajian, di majelis taklim, dia duduk, hatinya tidak hadir, meskipun tidak khusyuk, tetapi Allah tetap akan ampunkan dosa-dosa kita ini. Segitu yang gak khusyuk, segitu yang hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Betul? Masih gimana kira? Pikirannya kemana-mana, can masa, perubahan loba, sesuatu loba, salaki candaan, macam pikirannya, tapi tetap kata Allah diampuni semuanya. Jadi orangnya bakal diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, dengan keagungan di majelis yang mulia. Alhamdulillah. Dengan kita duduk di sini kita bisa bermuhasabah. Kita bisa mengkaji diri. Mentakna lamun ngaji bukan cuma ambil ilmunya aja, tapi belajar ngaji hati. Muhasabah diri. Muhasabah itu maknanya artinya ngaca. Artinya masuk ngaca cara. Ibu-ibu pulang jangan. Iklan dulu ya. Akhirnya betul ceramah ya iklan dulu. Sponsor. Buruk ya tadi. Alhamdulillah ibu, kita dapat kesempatan bisa duduk, bisa hadir melihat wajah-wajah ulama, maka kudu cinta ke ulama. Dengan cinta sama ulama kita bisa dapatkan ilmu yang manfaat. Kumaha bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak cinta dulu sama ulama? Betul? Betul? Jadi harus ada cinta dulu, sayang dulu. Kak Ustaz, kita harus takzim, kita harus takrim, kita harus menghormati karena ustaz ulama membawa ilmunya. Betul? Membawa ilmunya, kita hormati mereka dengan keilmuan. Mantapnya gurunya Kak Ustaz mah. Coba lamun teu aya ieu ustaz, lamun teu aya kiai di kampung ieu, mungkin masyarakat di sini masih jahiliyah, tidak mengenal adanya sholat, tidak tahu adanya mahabbah, tidak tahu ngaji, tidak tahu ternyata huruf hijaiyah. Karena adanya ustaz diajarkan ke ustaz ngaji, tahu ilmunya, tahu fikihnya. Kan ada orang semangat ibadah tapi tak pakai ilmu, malgud lah baru. Jelema ibadah salawat-salawatna tapi lamun teu pakai ilmu, ibadahnya ditolak, teu diterima. Lah baru moal diterima ibadahnya. Adanya ustaz, adanya kiai, adanya ulama ngabimbing urang supaya kita belajar ilmu, belajar ibadah pakai ilmu. Ibu-ibu ada sombong, alhamdulillah abdi mah sholat subuh 8 rakaat. Pakai ilmu deh. Lihatnya bagus, sholat subuh 2. Kata enggak beli mesin cuci ucap subhanallah. Wes panas hati. Tanggap beli mesin cuci, beli kulkas, beli bodrek, silah. Mikiran ucap subhanallah. Ketika melihat keindahan subhanallah. Ibu, lamun salah kita ningali ibu penting-penting tumbenan nih gelis. Biasanya berewokan. Ya, tapi penting dia gelis. Maka ini suami ucapkan subhanallah, mama malam ini cantik banget. Ih, aku kan malam Jumat bapak teh. Oh pantesan halis mesti warna dinaikinya malam teh. Dan ibu gitunya bu ya.
pakai pensil alis, entah aya pensil ujian budaknya dipakai. Malam Jumat nggak apa. Nah, maka ketika kita melihat keindahan ucap subhanallah. Banyak hikmah waktu Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala dalam perjalanannya Isra wal Mi'raj. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj? Awalnya kahijina disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Awal mula Nabi sedih ditinggal ku istrinya Nabi Sallallahu. Tapi mau tanya sama ibu-ibu yang di dalam, ahli pengajian, ahli majelis, istri Nabi siapa yang waktu itu wafat, ibu? Saha ibu? Kurang kompak. Jangan ragu-ragu jawabnya siapa? Lawan ama. Kieu anu ngalagukeun alamat palsu saha? Nabi ditinggal oleh istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah. Siti, kurang kompak Siti Khadijah. Nabi teh sedih pisan waktu ditinggal sama istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Kenapa? Padahal Nabi rupawan, padahal Nabi tampan, padahal Nabi dermawan, padahal Nabi indah wajahnya, kekasihnya Allah. Tapi ketika Nabi ditinggal kekasih hatinya, pujaan hatinya, yaitu istri kecintaannya Siti Khadijah, Nabi menangis bukaan syadidan, benar-benar bersedih. Pertanyaan ibu, lamun ibu maut, pupus, paeh, podar, dipopar, salah ibu ada cerik moal, cerik saminggu, nggak saminggu, tanya. Jadi Rasulullah ditinggal sama Siti Khadijah tuh betul-betul nangis. Kenapa? Yang pertama, Siti Khadijah itu yang membantu dakwahnya Nabi, hendak pelit kan Nabi, berbagi dengan Nabi. Yang kedua, Siti Khadijah itu diantara kemuliaannya, ibu dengarkan ya, catat baik-baik. Makanya dinamakan istri soleha itu kenapa? Siti Khadijah ini dalam riwayatnya sepanjang hidupnya belum pernah minta nanaon kasalakitna. Seri kita entah ibu-ibu dia entah jauh beda. Bu, Siti Khadijah itu sepanjang hidupnya belum pernah meminta sesuatu sama Rasulullah. Ketika ditanya kenapa, malu untuk meminta sesuatu sama Rasulullah. Ibu era itu dalam minta nanam kasalaki. Ibu mah boga kaera. Salaki balik ngojekin di polototan. Setoran ke dia. Jangan begitu ibu. Sebaik-baiknya istri, nih mumpung banyak istri, banyak perempuan ataupun calon istri, sebaik-baiknya perempuan ketika suami pulang dari kerja mencari nafkah, bukakan pintu yang pertama dengan senyuman. Hayang asup saudara, mulai balik ayeuna, balik pengajian, salaki balik macul di sawah, bukakan pantol dengan senyuman. Balik di sawah, eta salaki bukakan kamejana, bukakan gasina, cokot koperna. Emang di sawah dengan muak koper. Ulah salah aja koper eta aya ahli, aya pacul. Dengan senyuman itu alamat imra'atis salihah. Tanda-tanda istri yang salihah itu begitu. Makanya Rasulullah SAW sangat sering waktu ditinggal Siti Khadijah. Bahkan ketika di dalam riwayatnya putrinya Nabi Siti Fatimah Az-Zahra berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, tolong tunjukkan aku siapa wanita di kota ini yang dijamin masuk surga." Yang dijamin masuk surga. Halo.
yang dijamin masuk surga. Akhirnya ini Nabi menunjukkan oh ada, yaitu Siti Muti'ah. Akhirnya Siti Fatimah datang ke bubikna Siti Muti'ah, tinggali akhlaknya Siti Muti'ah luar biasa, tidak mau memasukkan laki-laki sebelum suaminya datang. Itu akhlaknya. Bagaimana akhlaknya Siti Aisyah, istrinya Nabi setelah Siti Khadijah? Itu Siti Aisyah ibu, lamun Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, dibukakan pintunya, keringet Nabi kan lamun geus kaluar teh kadang-kadang salaki keringetan ibu. Siti Aisyah ngambil lap, bukan lap, sapu tangan, diusap wajahnya, kemudian keringatnya diperet, dipakai make up maskeran. Kalau malam pakai maskeran, makanya wajahnya Siti Aisyah itu Umairah, kemerah-merahan. Kayak ini, asal kita terkasar lagi, balik di dunia gitu, kudu balik ngojek, balik di sawah macul, cokot kali bu. Oh, kita berusaha lagi. Peres keringatnya, pakai masker pun penting. Nggak usah pakai masker lumpur, masker kesang salaki. Insya Allah jerawat paeh. Pamuk hadir. Itu akhlaknya daripada istri-istrinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaik-baiknya wanita dikatakan ibu, sebaik-baiknya wanita soleha itu hanya cantik dalam rumahnya. Cantik di rumahnya, bukan cantik di luar. Orang dia kumaha gelisna lamun kaondangan apa yang sae. Ini jujur. Betul? Ai kaondangan cantiknya buat siapa? Cantiknya buat tukang ojek, tukang angkot, betul? Ai kalau dia tidur di rumah berdandan cantik-cantiknya buat siapa? Buat suami. Ibu pernah ente pakai minyak sengit lamun arek sare? Lamun kaondangan geuning make minyak sengit? Hati-hati istri. Kalau seumpamanya suami ngerasa cemburu, ibu make minyak sengit disemprot. Beak sengit pakai baygon. Yang penting mah sengit keluar, salakina terido. Hati-hati, setiap langkahnya mal'un, dilaknat sama malaikat. Ada ini? Bu, pakai lipstik tuh ulat di rumah aja. Kalau mau dandan di rumah pakai lipstiknya mungkin merahnya sedang, tapi kalau di rumah kudu beureum pisan. Karena dandannya buat suami. Lamun arek sare make minyak sengit henteu. Omong ini macam kapak eta mah bauna ge. Geus asing deui. GPU bener. Bau mayat. Pernah Habib make minyak sengit, lamun arek sare make hembody, make autan. Atuh salaki nyium mabok. Jadi sebaik-baiknya istri itu begitu ibu. Ibu pakai minyak sengit keluar ke undangan, tapi lamun sare teu pakai minyak sengit dosa. Kadenge. Ibu gelis keluar arek ke undangan lamun arek sare make dasar soek. Osarsan. Doraka ibu, dosa. Layanilah suamimu dengan baik. Sebab surganya istri ada di bawah telapak kaki suami. Istri soleha ibu, lamun salaki mikeun duit 50.000 arek ngambek moal alhamdulillah. Itu istri soleha. Mah, ini 50.000 pegang buat mama selama 3 bulan. Ngambek moal? Istri soleha nggak akan ngambek. 50.000 3 bulan maut ya. Jadi itulah kenapa Rasulullah SAW sangat sedih ketika ditinggal oleh Siti Khadijah, karena Siti Khadijah adalah istri yang sangat paling solehah ibu.
Kemudian hikmah yang kedua, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi di dalam perjalanannya itu ditunjukkan neraka jahanam. Begitu ditunjukkan neraka jahanam, di dalam neraka itu ternyata kebanyakan daripada kaum wanita, kaum ibu. Ditanya, salah apa? Kok banyak wanita-wanita, kok banyak perempuan-perempuan di dalamnya itu di neraka? Yang pertama, kenapa wanita banyak dalam neraka? Yang pertama, kebanyakan wanita itu yang tidak menutup auratnya. Betul? Yang tidak tutup auratnya, wajahnya kemana-mana, gedeng-gedeng selfie, cekrek terpakai tiung, ditonton ku ribuan manusia, masuk Instagram, masuk status, masuk Facebook, dilihat orangnya sudah mati meninggal dunia dalam kubur, dosanya tetap ngalir karena wajahnya masih terpampang di media sosial. Tabu, ibu lah dek mau diajak-ajak selfie, bersih kayak jadi dosa jariah, dosa yang terus ngalir. Kenapa? Ibu na maut, tapi dosanya tetap ngalir. Kunaon? Ditembok kula laki-laki. Ya Allah, auratnya. Makanya ibu perhatikan sekali lagi. Habib sering sampaikan tausiah ini. Hati-hati ibu. Zaman sekarang Yahudi sedang merusak ini anak-anak kita. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan yang namanya media sosial. Dirusak dengan yang namanya handphone. Berapa banyak di sekolah-sekolah, hampir 50% parawan-parawan nges parabola, parawan jebol di heula, nges jebol di heula. Hampir 50% sudah nggak perawan lagi anak-anak sekolah. Kenapa? Adanya media sosial, adanya handphone. Ini merusak. Android semuanya menipu. Kadang-kadang selfie dibikin foto nakal laki. Ibu nggak tahu, tapi anak-anak ibu, mungkin gadis-gadis di rumah ibu begitu, foto pakai tiung, aurat kemana-mana, dikirim ke laki, dikirim ke kabogohna. Nih foto neng bangun bobo, no efek, no 360, no editan, hudang sare. Padahal eta hudang sare dandan heula, sancan foto make upaan di foto. Nih bangun bobo. Lalakina, ya Allah neng cantik banget wajahnya, kemerah-merahan seperti Humairah, kos apal banget nate bareng pipinya, pas kapanggi kos salak beruntusan. Sekarang begitu. Hati-hati ibu, anak-anak ibu, gara-gara hadiah ulang tahun dibelikan handphone yang mahal, itu racun. Berapa banyak kemaksiatan hadirnya dalam handphone. Budak letik diberi tontonan YouTube, anak-anak dikasih YouTube, anak ngecerik diberi tontonan, nonton YouTube, ningali film Superman, Batman, bari sahibar, akhirnya ningali, kieu cenah Batman, cokot tiung makna, talikeun, naik ka genteng, labu, parang sana hibar meureun. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Tontonan, gara-gara YouTube. Kalau ibu nggak percaya, buka namanya aplikasi YouTube, tonton di situ, ketik we naon gitu. Semakin bawah, semakin porno ibu. Sok nonton YouTube karena pariksa HP anak-anaknya. Ini budaya Yahudi, jangan hancurkan anak-anak kita. Makanya sekarang ya Allah, Bu, beda sama zaman dulu. Mungkin zaman nini-nini ayeuna tanu hadir nu baheula parawan. Zaman dulu Bu, itu dulu kalau ada gadis nyetop angkot, nungguin angkot pakai rok panjang, akhirnya begitu nungguin angkot ketiup angin, roknya ngangkat sabetis, ditinggali ku lalaki, balik cerik ngadu ka bapakna, bapak kunaon tadi neng keur nyetop angkot, rokna kabawa angin, kaluhur rokna katingali ku lalaki cerik, kunaon cerik. Malu dia, padahal kelihatan betisnya. Zaman dulu. Tapi budak ayeuna teu kudu kabawa angin, da rokna sakitu.
Betul? Nah, ini pakaiannya. Oh, isi acara malam itu pakai mobil, ada lalaki boncengan jeung awewe. Baju perempuannya segini. Baju adina dipakai. Ngebut ngelewatan mobil orang. Bajunya yang atas ngangkat ke atas, orokna ka handap. Ceng-celengan ke cirian. Meni hayang diserak ngasupkeun uang logam tah. Di zaman sekarang Cek Ustaz Zahid nggak apa-apa Bib, asal ulah kicep. Nggak, saya mau lotot terus kicep-kicep. Ini zaman sekarang, ibu harus tahu di dalam handphone anak-anak ibu banyak kemaksiatan. Makanya dikatakan oleh orang-orang dulu, engke 50 tahun kaharep cek kolot baheula ieu. Engke 50 tahun kaharep bakal bisa papanggih jeung jelema walaupun jauh jaraknya. Betul? Ada nggak? Bisa nggak ketemu dari jauh? Bisa. Melalui apa? Handphone. Melalui apa? Aplikasi apa? WA. Ada apa? Video call. Nyawa tuh Bu, video call. Engkol. Bu, namanya video call itu bisa ketemu ibu ayeuna teu ngizinan anak-anak. Ini kejadian Bu. Ibu teu ngizinan anak teu kaluar ti imah, ulah diapelan pokona mah. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang tua yang begitu. Neng ditanya sama orang tuanya, becak bener. Ditanya ku kolotna, Neng ari Neng tadi apelan Neng malam